Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Agustina Ningsih dengan NIM D1A121090. Di sini saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Makna konstitusi. Konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasan penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Pertama, konstitusi dikenal sebagai sumber hukum dalam arti formal. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Yang kedua, konstitusi sebagai kaidah dasar penyelenggaraan negara di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Yang ketiga, konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan hukum tata negara di berbagai negara. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Jadi, di setiap negara pastilah terdapat konstitusi, karena setiap negara memiliki peraturan yang harus ditaati oleh setiap pemerintahan. Arti konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, Herman Heller. Herman Heller mengartikan konstitusi sebagai: yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi ini mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan salah satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi dalam berlaku dalam suatu negara. Selanjutnya, menurut Weare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Selanjutnya, menurut Profesor Prayudi Atmosudardjo yang merumuskan konstitusi menjadi 3, yaitu: yang pertama, konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.
Selanjutnya, konstitusi secara etimologis. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Yang kedua, istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, atau dari bahasa Belanda, yaitu konstitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar, yaitu Grondwet, artinya wet yang berarti undang-undang dan grond berarti tanah atau dasar. Sedangkan dalam bahasa Yunani, konstitusi merupakan gabungan dari kata koum yang berarti bersama-sama dan statuer yang berarti berdiri, sehingga artinya adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang diterapkan. Sedangkan secara terminologis, yang pertama menurut Lord James Breakes, konstitusi adalah kerangka negara, diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan menetapkan fungsi-fungsi dan hak. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah dan hubungan antara keduanya, yaitu pemerintah yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan negara. Menurut Projokoro tahun 1970. Menurut Lubis, konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan menurut Mahmud MD tahun 2001, konstitusi yaitu sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Selanjutnya, tujuan adanya konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh.
Selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi yang berlaku di Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa kemerdekaan yang berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 29 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi yang kedua yaitu pada masa Konstitusi Negara Republik Indonesia Sementara pada tahun 1945 yang berlaku pada 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi yang berikutnya yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dengan masa yang berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Berikutnya, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.